Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gimana kabarnya guys? Berjumpa lagi dengan Al-Qasimi Channel. Guys, dalam video ini saya akan menjelaskan acara ziarah City Tour tadi Jamaah Haji Indonesia menuju Jabal Sur guys. Perlu diketahui guys, Jabal Sur dulu ceritanya ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah, Rasulullah mengajarkan ajaran Islam. Sebelum Rasulullah berdakwah, kota Mekah nenek moyangnya itu menyembah berhala guys. Ketika Rasulullah mengajarkan ajaran Islam, mereka tidak terima guys. Akhirnya Rasulullah mau dibunuh oleh mereka. Mereka mengadakan balai pertemuan yang bernama Darun Nadwa. Dalam pertemuan ini mereka itu kafir Quraisy Mekah mengumpulkan berbagai kabilah guys. Dari berbagai macam kabilah di Mekah dikumpulkan jadi satu. Dimintai pendapat enaknya diapakan ini Muhammad. Akhirnya ada yang berpendapat diusir aja jauh dari kota Mekah biar tidak punya pengikut lagi guys. Tapi pendapat ini belum disetujui sama yang lain. Terus ada lagi yang kedua berpendapat nggak usah diusir, nggak usah dikeluarkan dari Mekah. Kita bikinkan kotak besi di sampingnya Ka'bah. Dirantai, nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih minum, biar mati kekeringan guys. Pendapat yang kedua ini juga belum disetujui sama yang lain. Karena Muhammad ini bukan orang sembarangan. Keturunan kabilah Quraisy. Siapa yang nggak kenal kabilah Quraisy? Kalau diganggu pasti keluarganya nggak terima. Terus yang ketiga ini pendapatnya Abu Jahal guys. Nggak usah diusir dari Mekah, nggak usah bikinkan kotak besi, dibunuh aja beramai-ramai. Lah pendapat ini yang dipakai. Akhirnya Rasulullah rumahnya dikepung guys. Setiap satu pintu dijaga dua orang yang pemuda yang sangat kuat, lengkap dengan pedang yang panjang dan tajam. Mereka mengintai Rasulullah di dalam rumah. Guys, Rasulullah dikira mereka itu nggak tahu rencana busuk mereka. Rasulullah dapat bocoran dari malaikat Jibril, dikasih tahu, wahai Nabi Muhammad, mereka tadi bermusyawarah ingin membunuhmu. Maka nanti jam 2 malam kamu harus keluar dari rumah, silakan menuju rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Allah sudah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya Rasulullah keluar dari rumah beliau. Sebelum keluar rumah, Rasulullah mengambil segenggam pasir guys. Dilemparkan ke arah mereka, dibacakan satu ayat yang berada di surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Akhirnya mereka tidak melihat. Rasulullah lewat di depannya aja nggak tahu. Ini sangat luar biasa guys. Akhirnya sampailah Rasulullah di rumahnya Sayyidina Abu Bakar yang sekarang di depannya Hotel Jam, Hotel Hilton. Di situ ada KFC guys. KFC itu naik ke atas ada masjid yang namanya Masjid Abu Bakar. Rasulullah salam kepada Abu Bakar, assalamualaikum. Dijawab Sayyidina Abu Bakar, waalaikumsalam. Ada apa ya Rasul? Malam-malam kok bertamu, kok kesini? Pasti ada hal yang penting. Dijawab sama Rasulullah, benar, Allah sudah memerintahkan saya untuk hijrah ke Madinah. Maukah engkau menemaniku? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah guys. Siap, saya akan menemanimu sampai Madinah. Akhirnya ditemani Sayyidina Abu Bakar, menyiapkan kendaraannya untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Malam-malam guys, ini Sayyidina Abu Bakar jalan kaki sama Rasulullah dari rumah beliau sampailah di bawahnya Jabal Sur. Lalu naik ke atas. Dulu masih manual, belum ada tangganya guys. Sesampainya di atas ya, tadi dari rumahnya nggak pakai sendal, nggak pakai HP, nggak pakai senter guys. Naik ke atas, setelah naik sampai di atas ada gua guys. Di atas Jabal Sur itu ada gua namanya Gua Sur guys.
Rasulullah mau masuk ke dalam goa, dilarang sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu. Saya periksa dulu. Siapa tahu dalam goa ada harimau, ada hewan buas, ada kalajengking, ada ular dan lain-lain. Setelah diperiksa Sayyidina Abu Bakar, semua lubang ditutup, hanya satu lubang yang enggak ditutup. Itu yang enggak kebagian ditutup dengan kakinya Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar kecapean guys. Beliau selonjor kakinya, kemudian Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Pada saat Rasulullah tertidur guys, Sayyidina Abu Bakar ini meneteskan air mata. Pas jatuh di pipinya Rasulullah SAW yang lagi lelap tidur. Rasulullah terbangun seraya berkata, "Apa ini wahai Abu Bakar, kok ada air jatuh dari atas?" Dijawab sama beliau, "Ini air mata saya ya Rasul." "Kenapa kamu takut dibunuh? Kamu takut mati?" "Bukan masalah takut ya Rasul, tapi ini kakiku digigit hewan dari dalam lubang." Akhirnya diusap sama Rasulullah, sembuh biidznillah. Setelah itu guys, orang kafir Quraisy ketika mengetahui yang tidur, tadi Rasulullah sebelum keluar rumah kan memerintahkan Sayyidina Ali tidur di ranjang beliau, menggantikan Rasulullah di situ tidur pakai selimut Rasulullah. Rasulullah berkata tidak akan terjadi apa-apa. Sayyidina Ali mau tidur di ranjang Rasulullah menggantikan Rasulullah. Ini jarang ada yang mau guys, menggantikan posisi orang yang sudah mau dibunuh. Akhirnya Sayyidina Ali tidur di situ. Orang kafir Quraisy mengira yang tidur itu Rasulullah. Setelah mereka nunggu lama nggak keluar-keluar, akhirnya masuk, dicek ternyata itu bukan Rasulullah, tapi Sayyidina Ali. Ditanya, "Mana Muhammad?" Dijawab Sayyidina Ali, "Saya nggak tahu." Padahal Nabi Muhammad sudah keluar. Akhirnya Rasulullah menginap 3 hari 3 malam di atas Jabal Sur di Gua Sur guys. Ditemani Sayyidina Abu Bakar. Yang mengirim makanan di situ putrinya Abu Bakar yang bernama Sayyidah Asma. Yang cari berita namanya Abdullah bin Abu Bakar. Yang sebagai Google Map-nya itu adalah Abdullah bin Uraikid. Yang menghilangkan jejaknya Abdullah bin Abu Bakar ketika turun gunung mau cari berita. Rencana kafir Quraisy itu adalah Amir bin Buhairah. Guys, ketika Rasulullah nggak ditemukan dicari itu mereka bikin sayembara guys. Hadiahnya itu 100 ekor onta guys. Akhirnya dicari sampailah di atas mulut gua sana yang ada Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sembunyi di dalam. Sayyidina Abu Bakar grogi guys, ketakutan, akhirnya ditenangkan oleh Rasulullah. "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan bersedih, Allah bersama kita. Akhirnya Rasulullah selamat. Allah menyelamatkan Rasulullah dengan cara mengutus seekor laba bikin rumah di depan mulut gua guys. Dalam satu riwayat lain bukan hanya seekor laba-laba guys yang disuruh Allah menyelamatkan Rasulullah, yaitu adalah sepasang burung merpati yang lagi mengerami telurnya di depan mulut gua. Mereka berpikir tidak mungkinlah kalau ada orang masuk dalam gua. Ini burung merpati yang mengerami telurnya aja nggak terbang. Terus ini sarang laba-laba juga masih utuh. Akhirnya mereka turun lagi dari atas Jabal Sur dan pulang lagi. Rasulullah selamat. Akhirnya perjalanan dilanjutkan oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar menuju kota Madinah, ambil jalur pinggir laut guys. Di tengah perjalanan sebelum sampai Madinah, Rasulullah dikejar oleh orang yang bernama Pak Suroko bin Malik guys. Pak Suroko ini mau membunuh Rasulullah dengan membawa tombak. Ketika mau dibunuh sudah dekat, dia jatuh guys kudanya. Terus dicoba lagi untuk yang kedua, mau dibunuh lagi, jatuh lagi untuk yang kedua. Coba lagi yang ketiga, jatuh dan kudanya terperosot dalam pasir, gak bisa dicabut kakinya. Akhirnya tobat, kemudian memanggil Rasulullah, "Muhammad, saya ingin membunuhmu tapi gak bisa." Akhirnya beliau masuk Islam dan berjanji tidak membocorkan jejaknya Rasulullah tadi kepada orang kafir Quraisy Mekah guys. Akhirnya Rasulullah sampai di daerah yang namanya Quba sana di Madinah, disambut dengan sambutan Tala'al badru
alaina min saniyatil wada, dan seterusnya guys. Nah, kurang lebihnya ceritanya seperti itu. Jadi kalau di Indonesia itu dibuat untuk tamu khusus ya, yang terhormat, yang disambut dengan tola'al badru. Kadang pengantin baru yang jelek pun pakai tola'al badru karena mengikuti zamannya Rasulullah dulu disambut penduduk Madinah. Kalau sekarang pakai rebana ya, pakai khadroh. Jadi kurang lebihnya ceritanya seperti itu guys. Rasulullah perjuangannya sangat luar biasa guys. Untuk kita semua ya, untuk agama Islam. Sampai segitunya Rasulullah memperjuangkan agama Islam guys. Masya Allah, mudah-mudahan kita nanti di akhirat dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Ini burung merpati guys, ini yang banyak di kota Mekah itu. Saya pernah baca karangannya kitab Said Muhammad, kitabnya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu ada keterangan burung merpati yang berada di Mekah, yang warnanya abu-abu itu, ternyata itu ceritanya itu masih anak cucunya dua burung merpati yang dulu menyelamatkan Rasulullah di depan mulut gua di atas Jabal Sur guys. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang lagi di rumah belum bisa ke sini segera dipanggil Allah untuk jadi tamunya, baik tamu untuk umroh atau haji. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.